Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sini. Tadi kita melanjutkan pembahasan tentang pengertian hukum, ya, dan norma-norma yang ada di masyarakat tadi, dan ada beberapa gambar dan juga video ya tadi yang kalian saksikan. Nanti kita langsung ke sistem hukumnya ya. Sistem hukum tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ada sistem hukum yang merupakan suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Ini tadi sudah ya. Ini. Terus nanti kita ke penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum itu macam-macam. Di antaranya seperti ini, penggolongan hukum. Nah, menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut waktu berlakunya, menurut isinya, dan sasarannya. Ya, kalau menurut sumbernya kita ini. Nah, menurut sumbernya ada hukum material, hukum formal. Nah, hukum formil itu ada macam-macam ya. Menurut sumber hukum itu ada hukum material dan hukum formil. Nah, hukum formil itu apa saja? Ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Nah, undang-undang jelas ya, bukan undang-undang dasar, tapi undang-undang. Undang-undang seperti undang-undang narkotika, undang-undang lalu lintas, undang-undang perlindungan anak. Nah, itu undang-undang. Lebih khusus ya. Kebiasaan itu yang berlaku di dalam suatu masyarakat tertentu. Itu ya, kebiasaan itu juga menjadi sumber hukum. Jurisprudensi itu jurisprudensi itu merupakan jadi ketika ada peraturan lama tetapi menjadi patokan di peraturan yang baru itu. Jadi ketika hakim memutuskan suatu sengketa ya, waktu ini diputus tetapi mengacu juga pada peraturan yang sudah dulu pernah ada. Itu sama yang ada itu namanya jurisprudensi. Traktat ini ya, traktat dan doktrin. Doktrin itu menurut para ahli ya, doktrin itu menurut sarjana hukum. Jadi para pakar-pakar hukum itu juga dimintai keterangan ketika menjadi rujukan sumber hukum itu ya. Ada para sarjana hukum yang berkompeten untuk menjadi rujukan untuk memutus perkara seperti itu. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Nah, ini menurut bentuknya ada bentuk tertulis dan tidak tertulis. Jadi hukum itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis itu contohnya undang-undang. Kalau tidak tertulis itu contohnya kebiasaan. Itu jelas ya. Oke, kita lanjut. Nanti kita mencari yang contoh lain lagi. Menurut tempat berlakunya itu hukum lokal, nasional, dan internasional ya. Kalau lokal ya itu hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hukum nasional semua berlaku di seluruh nasional. Hukum internasional itu meliputi semua negara ya. Meliputi semua negara hukum internasional. Nah, kalau hukum internasional itu contoh hukum laut internasional. Jadi laut di Indonesia, laut di luar negeri semua diatur. Kalau kalian mengenal ZEE, nah itu sudah menurut aturan hukum internasional. Dari batas 200 mil dari pantai itu juga menurut aturan hukum internasional. Tidak boleh digali sumber daya alamnya selain dari negara itu. Yang hanya boleh menggali kekayaan sumber daya alamnya di dalam laut, di dasar laut, itu hanya negara tersebut ya, negara tersebut itu ada aturan hukum internasional. Dan garis pantai begitu, garis pantai itu juga, garis-garis batas itu udah hukum internasional ya. Oke, kalau hukum nasional
nanti yang kita akan bahas hukum nasional di Indonesia. Terus setelah itu, menurut waktunya ius constituendum, dan hukum antar waktu. Nah, seperti ini kita, kalau ius constituendum itu yang saat ini berlaku. Ius constituendum itu yang akan datang, gitu ya. Hukum antar waktu. Nah, coba ini apakah saya kebalik atau tidak ya? Coba kalian lihat ya, lihat lagi apakah ius constituendum yang mana? Ius constituendum yang mana, itu penting. Sekarang selanjutnya, menurut isi ada hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik itu hukum pidana, hukum privat itu hukum perdata. Kalau hukum publik, ya hukum pidana itu contohnya karena mengatur semua manusia, semua warga negara yang sama. Contoh, undang-undang lalu lintas. Itu yang di sini dengan yang di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa itu sama, peraturannya yang sama, undang-undangnya yang sama, sanksinya sama, tidak ada yang berbeda. Itu hukum publik yang mengatur semua manusia. Publik itu umum ya. Kalau hukum privat itu hanya pribadi perorangan. Tuh. Kalau hukum pidana tadi kan itu berhubungan dengan negara ya. Semuanya negara. Hukum perdata itu privat. Itu hukum privat. Itu mengatur hubungan antar manusia seperti hukum dagang ya, hukum waris itu antar manusia seperti itu. Oke. Nanti kalian bisa cari sendiri, banyak sekali ya sumber di buku atau di internet. Mungkin buku kalian biasanya di sekolah ya, bisa kalian cari ya, bisa cari di internet banyak sekali. Terus ada menurut sasaran, itu satu golongan, semua golongan, dan antar golongan. Hanya satu golongan saja dan semua golongan gitu. Terus selanjutnya, nah ini dari beberapa ini kan kita bisa rangkum seperti ini. Ada sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, isinya, dan sasarannya. Nah, ini yang sasaran tadi belum saya jelaskan sekali ya. Satu golongan. Nah, kalau waktu itu Indonesia waktu dijajah oleh Belanda itu kan hanya untuk golongan tertentu saja. Tidak boleh yang lain gitu ya. Nah, jadi yang pribumi dan para penjajah itu beda. Ada aturan yang berbeda untuk pribumi seperti ini, untuk ini itu beda ya. Terus kalau semua golongan itu sama antar golongan ya, antar golongan dari golongan satu dan golongan lain gitu. Itu ya. Oke. Nah, setelah itu kalau kalian mungkin belum jelas bisa bertanya. Nah, itu nilai pertanyaannya kalian bisa saya jadikan nilai absen ya, pertanyaannya atau komentar di kolom forum. Bisa di kolom komentar di situ bisa. Nah, ini juga, ini ada kesimpulan materi dari pembelajaran ini. Kalian bisa menyimpulkan materinya apa saja. 1, 2, 3. Terus tadi kan tentang pembagian ya, penggolongan hukum. Penggolongan hukum menurut waktu bagaimana? Menurut sumbernya bagaimana? Seperti itu. Nah, refleksi pembelajaran pagi hari ini itu mungkin menyenangkan atau mungkin kurang jelas atau terlalu cepat, itu bisa kalian tulis ya, terserah. Nah, ini untuk refleksi saya dan juga pembelajaran berikutnya seperti itu. Oke, mungkin ada yang kurang jelas bisa berikan di kolom komentar. Dan ini tugasnya ya, ini sebenarnya bukan tugas, tapi refleksi saja. Ya, refleksi, tapi ini sebagai
nilai absen kalian, nilai kalian dan absen kalian seperti itu. Oke, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.